Sampai akhir zaman, keturunan Nabi Muhammad SAW tidak akan terputus. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Kullu sababi wa nasabim munqati'u yawmal qiyamah illa ma kana min sababi wa nasabi." Artinya, setiap sabab, penyebab pertalian keturunan, dan nasab, pengikat garis keturunan, akan putus pada hari kiamat, kecuali sabab dan nasabku. Hadis riwayat Baihaqi. Hingga saat ini, kita dapat menemukan anak cucu beliau tersebar di seluruh penjuru dunia. Kendati demikian, bukan berarti mudah bagi seseorang untuk mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Sejak awal, Rasulullah SAW telah memperingatkan agar kita tidak mengaku-ngaku sebagai keturunan orang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Man intasaba ila ghairi abih aw tawala ghaira mawalih fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in." Artinya, barang siapa yang menasabkan dirinya kepada ayah orang lain atau mengakui dirinya sebagai budak orang lain, maka dia dilaknat oleh Allah, para malaikat, dan seluruh umat manusia. Hadis riwayat Ibnu Majah. "Manidda'a ila ghairi abih wa huwa ya'lam fal jannatu alaihi haram." Artinya, barang siapa mengaku sebagai anak orang lain padahal ia tahu bahwa orang itu bukan ayahnya, maka surga haram baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika berdusta sebagai keturunan orang biasa saja mendapatkan laknat sedemikian hebat, lalu bagaimana kiranya dengan seseorang yang mengaku dirinya sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, padahal dia bukanlah keturunan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Inna kadhiban alayya laisa kakadzibin ala ahad. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Artinya, sesungguhnya berdusta kepadaku tidak sama dengan berdusta kepada orang lain. Barang siapa berdusta kepadaku dengan sengaja, maka hendaknya dia mengambil tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bani Alawi merupakan keturunan Rasulullah SAW yang kemurnian nasabnya diakui oleh dunia Islam sejak dahulu hingga kini. Syekh Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib dalam bukunya Al-Jauharur Syafaf menyebutkan bahwa ketika Imam Ahmad bin Isa tiba di Hadramaut bersama rombongannya dan menyatakan bahwa dirinya adalah keturunan Fatimah Zahra, putri Rasulullah, maka tidak seorang pun warga Hadramaut mengingkarinya. Mereka semua mengakui kemuliaan nasab beliau. Kemudian pada masa Sayyid Ali bin Muhammad bin Jadid bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, beberapa orang Ibadiyah meminta mereka untuk membuktikan kemurnian nasabnya tersebut. Saat itu mereka, Bani Alawi, telah bermukim di kota Tarim, di mana di masa itu Tarim terdapat 300 mufti. Untuk menghapus keraguan segelintir orang tersebut, maka Sayyid Ali bin Muhammad bin Jadid, cucu keponakan Sayyid Alwi bin Ubaidillah, segera pergi ke Basrah, Irak, untuk membuktikan kemurnian nasab mereka. Sesampainya di Basrah, beliau mengukuhkan kemurnian nasabnya kepada hakim kota tersebut dengan disaksikan oleh 100 orang calon jemaah haji yang dikenal kejujurannya. Selanjutnya di Mekah, 100 jamaah haji tersebut bertemu dengan jamaah haji asal Hadramaut dan menyatakan kemurnian nasab Bani Alawi kepada mereka. Sepulang haji,
Jamaah haji asal Hadramaut itu menyatakan kemurnian nasab Bani Alawi tersebut kepada rekan-rekannya. Setelah itu, sirnalah celah atau peluang yang dapat digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mengingkari kemurnian nasab Bani Alawi. Para ulama dan peneliti di berbagai belahan dunia telah menulis berbagai buku yang membuktikan kemurnian nasab Bani Alawi. Syekh Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib telah menyebutkan sejumlah nama ulama tersebut di dalam bukunya Al-Jauharus Syafaf. Di antaranya adalah Syekh Muhammad bin Ahmad bin Abil Hib, Syekh Abdullah bin As'ad Al-Yafi'i, dan Syekh Muhammad bin Abu Bakar Abbad. Di Jakarta juga ada Al-Maktab Ad-Daimi, sebuah badan yang bertugas khusus mendata dan mencatat nasab Alawiyin. Untuk lebih jelasnya, Anda dapat bertanya langsung kepada mereka tentang berbagai hal yang berhubungan dengan permasalahan nasab ini.